Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, bulan kemarin bu kita sudah kita sudah membahas modul mengenai kesehatan dan gizi bu ya. Iya, Pak. Dan masih ada yang ingat bu bulan yang lalu bu? Ingat, Pak. Nah, masih ada yang ingat ya bu ya. Nah, coba saya buktikan bu ya, apakah memang betul ingat atau tidak. Kalau di sana kemarin itu pernah saya jelaskan bu, yang namanya stunting bulan kemarin itu. Siapa yang mengerti mengenai stunting bu? Masih ingat bu? Eh, Badannya nggak sesuai umurnya, Pak. Ya benar, berarti di sini pintar-pintar semua bu ya. Jadi di situ pernah kita jelaskan mengenai stunting. Itu tolong diingat-ingat dan dilaksanakan di rumah seperti saya bilang tadi, bilang kemarin bu ya. Jadi itu akan dilaksanakan sama juga seperti modul kita kali ini. Modul kita kali ini bu, yaitu deteksi dini kekerasan terhadap anak. Jadi di sini sebelum kita melanjutkan ke modulnya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan datang di sini ya bu ya. Di sini saya bukan menggurui ataupun mengajari ibu-ibu sekalian, mungkin bahkan ibu-ibu di sini lebih paham daripada saya untuk pengasuhan anak, tetapi kita hanya mengingatkan kembali dan tolong dilaksanakan biar ibu-ibunya nggak lupa gitu kan, biar lebih dekat, biar lebih ingat dan dilaksanakan. Itulah tujuan pertemuan kita di sini ya bu ya. Jadi di sini seperti kita katakan tadi, kekerasan terhadap anak itu. Saya ingin tanya dulu kepada ibu-ibu di sini, ya, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual, gitu ya bu ya. Siapa yang tahu bu, kira-kira salah satu contoh tanda-tanda kekerasan dari seksual? Orang pegang-pegang anak. Ya benar bu ya. Di sini dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Gerakan-gerakan tak wajar itu, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Mungkin dia karena ketakutan bu, makanya dia kayak gitu. Itu kan mengingat-ingat yang kemarin, contoh yang sudah pernah dilakukan orang kekerasan. Kekerasan itu siapa aja yang bisa melakukan itu bu? Siapa aja pun bisanya itu, Pak. Siapa aja pun bisa ya. Yang namanya orang dewasa ataupun bapaknya, ibunya atau orang lain, seharusnya si anak ini kan dilindungi. Tetapi kalau dilakukan kekerasan akan menjadi penakut. Gitu dia, menjadi penakut. Seperti ini tadi, dia tubuhnya itu kaku dia bu. Selanjutnya kepala tertunduk ke dalam. Kepala tertunduk ke dalam. Seperti ini dia bu. Berpikir terus dia. Berpikir trauma gitu bu ya. Seperti gambar di samping. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Dipegangnya kuat tubuhnya itu, dipegangnya kepalanya itu, gitu kan, berpikir gitu kan. Lutut tertekuk ke dalam, seperti orang kedinginan, tapi bukan kedinginan, karena ketakutan. Tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu tanda-tanda kekerasan seksual yang pernah dialami seorang anak. Seharusnya kan seorang orang tua itu melindungi anaknya gitu bu ya, bukan untuk dikeraskan ataupun dimarah-marahi, apalagi yang seperti kasus yang seperti ini. Jadi di sini sebenarnya sebagai orang tua seharusnya melindungi. Ini udah dampak buruk gitu. Udah pernah ada lihat kejadian seperti ini di desa bu? Belum, Pak. Belum ya bu ya. Jadi pada umumnya kalau misalkan di desa-desa yang masih kuat adat, memang jarang seperti ini bu ya. Tetapi kalau misalkan di kota-kota besar ataupun semi kota, mungkin sudah sering kita dengar terjadi hal yang demikian gini. Jadi jangan sampai di desa kita yang kayak gini ada kasus-kasus seperti ini bu ya. Ini kasus buruk dan kasus membuat desa itu menjadi malu gitu bu ya. Sampai di sini bu, ada yang ingin diperjelas bu atau ditanyakan? Enggak, Pak.
Sudah ya Bu ya. Selanjutnya di sini ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Lihat dari gejala fisik. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesakitan saat BAB dan buang air kecil. Cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah paha, dan alat kelamin ataupun dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan melawan. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar atau mengangkang, ditemukan berkas bercak darah ataupun cairan, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena dipaksa. Nah, inilah dia dilihat dari gejala-gejala fisik. Ada juga gejala-gejala psikis Bu. Gejala-gejala psikis ini anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri gitu ya, takut ditinggalkan sendirian gitu, panik lah gitu, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut ataupun masalah makan. Mau juga ini nggak mau makan dia Bu. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Mengigau paham Bu? Tahu artinya mengigau Bu? Tahu Pak. Kayak mana itu Bu kalau mengigau Bu Agus? Pas tidur dia mau kadang ngomong-ngomong sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk mengigau ini memang bukan hanya kekerasan seksual. Untuk mengigau ini orang biasa pun maunya mengigau, tetapi inilah salah satu juga dampaknya ataupun tanda-tandanya gitu ya. Sulit berkonsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Ini juga salah satu tanda-tandanya. Perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara dan ngompol. Inilah tanda-tanda gejala psikis. Gejala usia psikis pada anak usia 13 sampai dengan 18 tahun. Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus, kegugupan, agresif atau sebaliknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Ini juga salah satu. Saya sendiri pun pernah saya lihat ini Bu, agresif, menutup atau menarik diri. Asal dilihatnya orang, apalagi dia sendiri di jalan Bu ya, asal dilihatnya orang contohnya naik kereta, dia udah takut. Entah yang kayak kemarin ini aku dibuat, pasti gitu Bu ya. Inilah memang jelas ada gejala psikisnya. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Ini stres dia Bu ya, stres, depresi tinggi gitu, seolah-olah nggak berarti lagi hidupku ini gitulah ya. Melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafza, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Ini pun saya lihat udah ada faktanya nih Bu, kayak di kota Medan ya Bu ya. Saya kan sekolah di sana dulu ya Bu ya selama 10 tahun. Jadi di sana banyak anak pang itu, perempuan juga anak pang. Mungkin ini ada berkaitan dengan topik yang kita bahas, anak-anak pang itu. Masa dia seorang anak perempuan mau di bawah kolong jembatan tidur sama laki-laki semua? Mungkin ini tadi bergabung dengan geng yang tidak jelas karena sudah termasuk kategori gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun tadi. Udah paham sampai di sini Bu? Paham Pak. Paham ya Bu ya, kita lanjutkan. Maaf Bu ya. Ya Satu Bu. Pak. Kita belum ada fokus Bu. Harus seperti inilah dulu Bu ya. Ya Pak. Jadi di sini sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Sikap dan perilaku anak. Contohnya, jauh-jauh lah ini ya, seandaikan ibu melihat hal seperti ini, apa tanggapan ibu kira-kira Bu? Yang sudah pernah kayak tadi kan dilakukan kekerasan seksual contohnya, apa tanggapan ibu untuk melihat, katakanlah itu tetangga gitu Bu ya, bagaimana sikap ibu untuk mengapakan, artinya menanggapi hal seperti ini gitu Bu? Siapa yang bisa Bu? Kasihan lah Pak. Kasihan ya Bu ya.
ada kira-kira tindakan ibu untuk bisa membantu mereka gitu? Lapor polisi lah Pak. Lapor polisi Bu ya. Nah, jadi kita di sini kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat juga Bu. Tidak bisa kita harus asal melapor ke polisi kalau belum tentu kebenarannya ya Bu ya. Bisa saja memang gejalanya seperti itu, tetapi bukan karena itu, gitu kan, kita harus pastikan dulu, gitu ya Bu ya. Jadi di sini tidak panik, tidak marah. Jangan marah orang tuanya kalau lihat anaknya seperti ini, makin lari nanti dia. Baru peluklah erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi, akan tetapi memberikan perlindungan. Ya Bu ya. Jadi pendengar aktif tentang cerita dan pendapat. Mintalah pertolongan ahli, lembaga-lembaga yang lain, lapor ke polisi. Kalau sudah ini yang 5 ini dilaksanakan, baru bisa kita laporkan ke polisi. Gitu Bu ya. Udah Bu? Udah Pak. Bosan Bu? Enggak Bu? Enggak Pak. Enggak bosan Bu ya. Kita sedikit lagi nih Bu ya. Kita lanjutin sedikit lagi. Hal-hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif, mulut, leher, dada, dan daerah yang lainnya. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan, atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Selanjutnya, pastikan jalur yang dilalui anak atau keluar rumah aman. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online ataupun internet. Jangan dikasih anak itu memegang HP semaunya Bu. Itu ya Bu ya. Banyak artinya situs-situs yang lain di sana yang belum harusnya mereka lihat. Jadi karena mereka bebas dilihat gitu ya. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Ini juga perlu ketika anak contohnya dibawa saudara kita jalan-jalan gitu ya Bu ya. Harus memang family ya. Jangan dikasih sembarangan orang baru kenal 2 hari langsung ikut nak sama orang itu, jangan. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang yang mau ngasih bonbon tetapi nggak dikenal, jangan mau diminta Bu ya. Jangan diminta, diajarkan seperti itu kalau misalkan mau pergi. Selanjutnya, pastikan rumah aman dari bahan pornografi ya Bu ya. Jangan ada artinya di rumah itu ya bersihlah dibuat gitu kan. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Contohnya nomor telepon orang tua, wajib bisa dihubungi secara mudah gitu kan. Dengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Jadi orang tua ini di sini sebagai pendengar juga, pendengar setia. Jangan kalau misalkan dia mempunyai pengalaman hari ini di sana, ya kan, langsung ibu abaikan, nggak boleh ya. Jadi kita lanjut bulan depan Bu ya. Iya Pak. Jadi apa yang saya terangkan tadi tolong diingat dan dilaksanakan di rumah Bu ya, agar kita tidak ada hal-hal buruk untuk kemudian hari kepada anak kita. Mungkin di sini dulu pertemuan kita untuk bulan ini dan kita lanjutkan di bulan depan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Saya bilang sekali lagi bahwasanya di sini saya bukan untuk menggurui tetapi kita saling belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.